Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, walafiat baik. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Iya. Kali ini saya ada sedikit pertanyaan, beberapa pertanyaan kaitannya dengan tariannya Ibu ciptakan, yaitu tari Retno Tanjung. Terus dalam tari Retno Tanjung itu pada saat penciptaannya gitu, apa yang latar belakang itu menciptakan tarian tersebut? Retno Tanjung itu latar belakangnya sebenarnya ketika ada Cipta Tari Jawa Bali tahun 2004 atau 2000, masa agak lupa. Karena pada saat itu kebetulan ada festival itu Cipta Tari, lah saya mencoba membuat itu dalam waktu mungkin sekitar 1 minggu. Ya. Dan kan dikirimkan lewat video. Tapi saat itu belum bisa. 1 minggu proses penciptaan gerakannya gitu Bu? Semuanya termasuk ya, iringannya, terdengar ada deadline-nya sih. Oh, ada waktu itu batas waktunya. Pada waktu saya tahu-tahu kok tanggal 29 harus sudah dikirim. 1 minggu itu termasuk penciptaan gerakannya, kemudian iringan musiknya juga nih. Kemudian termasuk itu Bu, setelah itu kan pasti terpikirkan nanti akan dipentaskan, berarti juga dengan kostumnya juga. Iya. 1 minggu itu. Iya, 1 minggu itu. Beberapa harus dipikirkan gitu. Nah, dalam tadi yang belakang itu karena ada festival itu ya Bu. Kemudian yang menjadi poin-poin gerakan dalam tari Retno Tanjung itu apa aja Bu? Ya karena saya pikirnya kan saya hidupnya di pesisiran ya. Kebetulan pesisiran itu sebenarnya banyak menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang mungkin orang lain belum tahu. Misalkan bukan hanya jadi sekedar apa yang ada di lautan, tapi juga manusianya kan. Ternyata di Tegal itu kan banyak orang-orang yang punya prestasi gitu lah, itu termasuk simpanan kekayaan. Maka saya pilih nama Retno itu kan permata. Permata. Iya, permata. Jadi Tegal itu bertebaran permata-permata yang kalau kita gali itu sangat banyak sekali. Baik permata yang dari alam maupun dari manusianya itu sendiri. Berarti terinspirasi dari kehidupan kota Tegal yang daerah pesisir. Maka saya beri Tanjung. Nah, Tanjung itu kan daerah daratan yang bersentuhan menjorok ke laut. Kemudian dalam tadi penciptaan itu terinspirasi dari kehidupan masyarakat kota Tegal. Kemudian penciptaan iringan musiknya bagaimana prosesnya? Kalau iringan itu saya minta tolong memang ya, tapi karena di sini dalam lomba itu yang di kemana kan tariannya. Jadi maka yang kita patenkan pun tariannya, bukan iringannya. Nanti iringannya mungkin suatu saat bisa saja berubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya begitu. Terus ini Bu, selama proses penciptaan itu Bu Endang menemukan beberapa kendala atau tidak? Ya kendala tak jelas, segala sesuatu pasti ada kendala, tapi kendala yang bisa teratasi secara cepat. Misalkan saya harus cari model penarinya gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu kan modelnya adalah Mbak Indan sama Mbak Asti. Nah itu kan saya ambil gambarnya di tepi pantai. Di PAI itu memang. Jadi memang sesuai dengan ambil backgroundnya ya sesuai dengan itu. Sesuai dengan temanya. Itu soal yang menarikan itu apakah harus perempuan semua atau bisa perempuan dengan laki? Ya, kalau Tanjung itu harapan saya kan sebagai gambyongnya Tegal. Harapan saya, sehingga untuk tarian penyambutan tamu, maka gerakannya pun ada lincah, ada halus, ada agresif kan begitu. Menurut saya, kalau menurut orang lain kan saya nggak tahu. Iya, karena Ibu yang masih tadi kan. Iya, saya mengharapkannya seperti itu. Jadi kemudian dari tari Retno Tanjung itu samurannya maknanya apa? Makna yang terkandung di dalam. Yaitu maknanya itu penggambaran kekayaan yang ada di pesisir Tegal itu, termasuk biota lautnya. Maka gerakannya pun juga saya ambil aktivitas para nelayan. Dari Karnani Putri menyambut para nelayan yang datang. Kemudian mereka mengolah hasil lautnya sambil bergembira. Nah, kemudian
ya namanya pesan moralnya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pembelajaran siswa nih, entah itu kan tarian itu kan bisa diterapkan dalam segala jenjang Ibu, bukan bisa. hanya jenjang SMA mungkin ya, kan Ibu mengajar SMA mungkin dari jenjang mungkin dari yang paling bawah gitu ya, dari TK, SD, SMA mungkin bisa menarikan. Itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, kira-kira apa ya, nilai-nilai apa yang bisa kita ajarkan dari tari Retno Tanjung tersebut? Nilai yang saya harapkan tertanam di penari-penari itu adalah bahwa kita itu harus melestarikan, kita tuh harus menggali segala kekayaan yang ada di sekitar kita. Tidak justru kita ngopeni kekayaan orang lain, budaya orang lain, tapi budaya sendiri kita lupakan. Ini loh kita punya. Itu ya, kalau kita mengesahkan apa ya, nilai-nilai dari tari Retno itu kita ajarkan ke anak itu ya. Nah, kemudian selama Ibu mengajarkan tari sudah sekitar 35 tahun. Kalau saya jadi guru baru 37 tahun. Baru. Mengajarkan Minalodra itu sekitar tahun 2005 ke sini ya. Berarti kan tentang tahun 2005 sampai dengan 2000 sekarang 2024 ya. Tentu sudah tidak terhitung ya pementasan yang Ibu lakukan. Terutama dalam tari Retno Tanjung yang momen yang paling tadi Ibu anggap ini paling apa ya, paling berkesan ya selama menampilkan tari Retno Tanjung itu apa Bu? Ketika Pekan Budaya Indonesia itu di Taman Mini bekerja sama dengan UNESCO. Tahun 2016 itu videonya kebetulan ada di YouTube. Meskipun yang unggah malah justru bukan saya. Yang unggah adalah kebetulan ada penonton lewat teaternya itu. Meskipun awalnya itu dianggapnya tarian dari Jogja. Tidak tahu dari kota Tegal. Akhirnya kan salah satu penarinya itu menyampaikan pada YouTubernya itu bahwa itu bukan dari Jogja, ini dari Tegal. Saya termasuk salah satu penarinya. Itu apakah Mas sudah minta istilahnya menyampaikan pada penciptanya dan sebagainya. Akhirnya channel judulnya diganti tarian Tegal. Itu berarti yang paling prestis, yang menurutku paling ya mungkin itu memorable. Boleh dikatakan tarafnya internasional ya. UNESCO PBB. Iya, tarafnya internasional gitu, itu yang paling ini. Nah, yang paling akhir Ibu, dari sekian lama Ibu tuh mengajar, terutama dalam mengajar seni tari nih, seni tradisional itu, apa yang Ibu rasakan Bu? Yang saya rasakan, rasanya gimana ya? Ya mungkin karena anak-anak itu banyak berkiblatnya pada kesenian luar ya, maka saya harus punya trik bagaimana, cara bagaimana memotivasi anak itu biar cinta, biar bisa menari begitu. Maka pembelajaran di sekolah saya semuanya harus menari. Tidak perempuan ya, laki-laki saya Minalodrakan, yang perempuan ke Retno Tanjung. Berarti harapannya Ibu ke depannya adalah dalam pembelajaran seni khususnya bagaimana Bu? Ya, saya udah mau pensiun ya. Ya saya titipkan pada generasi muda ya untuk bisa Ibu mengembangkan dan melestarikan tarian itu, karena itu memang secara pribadi milik saya, tetapi secara umum itulah milik kita bersama. Karena menjadi salah satu istilahnya apa ya? Warisan budaya juga menjadi lupa biasa orang muda kalau ngomong begini. Ikonnya Kota Tegal. Ikon juga kekayaan budaya daerah kan. Kebetulan tari yang di Tegal itu yang punya paten kan baru Retno Tanjung, Minalodra. Itu belum, kayaknya pada tidak berkenan untuk dipatenkan. Dan harapan saya kalau itu nanti berkembang kan amal jariah buat saya. Yang mau tolong itu dikembangkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kemudian tadi ya harapan Ibu bahwa tadi kedepannya khususnya untuk tari Minalodra dan tari itu dapat menjadi warisan budaya, terutama bagi Kota Tegal, dan lebih
lebih luasnya bagi ya masyarakat juga Iya. ya Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.